Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nana Harlina Haruna, SPD MPD, dosen Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sawer Gading, Makassar. Hari ini saya akan mendeskripsikan singkat mengenai mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu statistik dasar. Mata kuliah statistik dasar adalah mata kuliah tentang analisis data yang bermula dari mengumpulkan data, menyajikan data, menganalisis data, pengambilan keputusan berdasarkan data, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah berdasarkan ringkasan-ringkasan yang ada. Pembelajaran ini menggunakan strategi sinkronus dan asinkronus dengan pendekatan direct teaching dan indirect teaching. Untuk direct teaching, pembelajarannya itu berlangsung dosen mempresentasikan beberapa materi, baik materi yang telah disiapkan ataupun komentar dari pendapat-pendapat mahasiswa saat proses pembelajaran. Sedangkan indirect teachingnya itu adalah mahasiswa mempresentasikan materi-materi yang telah disiapkan oleh dosen. Metode pembelajaran yang digunakan adalah project based learning ataukah team based learning, kemudian case based learning, cooperative learning, dan problem based learning. Demikianlah deskripsi dari mata kuliah yang akan saya ajarkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai konsep dasar statistika, yang dimana statistika itu kita pelajari di bangku SMA. Masih ada yang ingat? Ingat? Ingatlah, karena ini baru semester berapa kok. Oke, mengenai penyajian data, diperhatikan sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin mengingatkan dulu mengenai capaian pembelajaran lulusan. Oke, diperhatikan capaian pembelajaran lulusan itu ada 4 ranah, mengenai ranah sikap, kemudian ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan umum dan keterampilan khusus. Ini yang pertama ini capaian pembelajaran lulusan kerjaan di bidang kajiannya secara mandiri. Jadi nanti ini lulusannya ini diharapkan bertanggung jawab di pekerjaannya nanti, apapun nanti pekerjaannya nanti itu harus dipertanggungjawabkan. Oke, next selanjutnya menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat serta berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila. Next kemudian capaian pembelajaran lulusan yang kedua itu ini menyangkut pengetahuan. Oke, yang akan kita capai di sini di pembelajarannya itu adalah mahasiswanya itu menguasai konsep dasar statistika. Jadi nanti dikatakan berhasil pembelajarannya ketika mahasiswa menguasai konsep dasar matematika, pemrograman, dan menguasai beberapa metode statistika dan sains data terkini sebagai dasar pembelajaran sepanjang hayat. Kemudian yang ketiga, capaian pembelajaran lulusan yang ketiga itu menyangkut keterampilan umum. Indikatornya ada 1, yaitu memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan dan hasil penelitian, mengambil keputusan dalam konteks penyelesaian masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir itu ranah terakhir itu keterampilan khusus. Itu ya indikatornya ada 2, melakukan pengumpulan, pemrosesan, dan manajemen data secara tepat dan efektif. Dan indikator yang kedua itu melakukan analisis, penyajian, dan interpretasi dasar data dengan bantuan perangkat lunak. Oke, dan nanti itu kita belajarnya bukan hanya ini diperhatikan capaian pembelajaran mata kuliahnya ini CPMK 2, nanti kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik. Kenapa? Karena ini tabel dan
pendidikan tidak serta-merta itu nanti kita bekerjanya itu bukan di pendidikan juga. Ya pasti akan bertemu dengan materi intinya mengenai penyajian data. Penyajian data ini itu ada 5. Yang pertama ini tabel, yang kedua grafik, yang ketiga diagram, yang keempat keadaan kelompok, dan yang terakhir pengukuran mengenai penyampaian data dengan menggunakan tabel dan grafik. Oke, yang ketiga ini insya Allah kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Next, tabel. Pernah lihat tabel? Sering? Bagaimana modelnya? Kotak. Oke, kotak. Diperhatikan angka. Oke, berarti isinya tabel itu bukan hanya huruf saja, tetapi bisa juga angka. Kalau selama ini kemudian diperhatikan jenis-jenis tabel, selama ini yang kita ketahui tabel ya tabel aja, tidak ada perbedaan. Tapi sebenarnya tabel itu berjenis. Ada tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel akuntansi. Coba ini tabel. Skemanya itu menggunakan garis besar. Ini harusnya di sini huruf besar ya, huruf besar. Kemudian ini kalau menyajikan tabel ada judul kolomnya, ada judul barisnya, itu harus dituliskan sumbernya. Ingat, kalau menyajikan tabel, karena ini nanti berkaitan dengan studi akhir, skripsi mahasiswa itu akan data-data yang tidak sebenarnya, karena kadang ada mahasiswa itu asal ngisi saja, padahal sebenarnya itu data itu harus real, harus nyata. Jadi ingat di sini sumbernya, di mana sumbernya. Kalau misalkan nanti kita mengambil data di kantor desa misalkan, berarti di sini sumbernya adalah desa di manakah, misalkan kelurahan apa di sini namanya? Kelurahan apa di sini? Buntuala. Nama kelurahannya? Buntuala. Buntuala. Oke, di sini kecamatan kayaknya Buntuala ya. Bukan kelurahan. Oke, di sini jadi nanti di sini entah mau di kantor kecamatan kah atau kantor kelurahan, nanti di sini ditulis sumbernya ya. Diingat ada negaranya. Ini ada negaranya, perolehan apanya ya? Emasnya, peraknya berapa, penduduknya berapa, itu data. Ini disebut dengan tabel kontingensi. Sampai di sini dipaham perbedaan antara tabel biasa dengan tabel kontingensi? Oke, next selanjutnya kita masuk ke contoh. Ini ada contoh tabel kontingensi. Seorang pengawas dari Departemen Pendidikan Nasional ditugaskan untuk mendata sejumlah anak yang bersekolah di Desa Sukahati tahun pelajaran 2013-2014. Dia mencatat ada 1.562 anak bersekolah di tingkat SD yang terdiri atas 687 laki-laki dan 875. Kalau dilihat dari pernyataan ini, pusing tidak? Pusing, pasti pusing. Makanya datanya ini kita tuangkan ke dalam tabel supaya kita tidak pusing. Jadi perhatikan. Oke, diperhatikan. Di sini ingat tetap harus ditulis ini. Ini merupakan data apa? Tabel di bawah ini merupakan data apa? Harus ditulis di atas sini. Kenapa? Supaya orang yang melihat datanya itu tidak di sini di sel. Sebenarnya di sini bukan jumlah siswa di sini. Di sini, ya cocok. Jumlah siswa berdasarkan jenis kelaminnya, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan, dan di sini total. Belum? Sampai di sini masih paham ya? Masih paham? Oke. Next, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini pernah dengar ini tabel distribusi frekuensi? Pernah. Di mana? Di bangku sekolah pastinya, bangku SMA. Iya. Kenapa ini tabel yang paling terkenal waktu SMA? Kenapa? Karena penyajiannya begitu rumit menurut siswa. Padahal sebenarnya tidak rumit, gampang. Yang pastinya tahu bagaimana langkah-langkah untuk menyajikannya. Oke, diperhatikan. Ini ada tabel penyusunan suatu data mulai
makanya jadi kalau kita membuat tabel distribusi frekuensi itu harus berdasarkan angka-angka jarak akustik kan. Jadi nanti diperhatikan nanti akan ada selaran data, dikasih di data itu acak-acakan datanya itu pasti diurutkan dulu, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan angka yang double itu tetap ditulis. Satunya kan double ini yang pertama, satu, kemudian ini lagi, kemudian angka berikutnya adalah 5. Oke, dia dikasih bulan-bulan. Pas di data ternyata anak yang lahir tanggal 1 itu ada 3 orang. Ya ini harus dikasih semua ini hadiah. Jangan diambil cuma satu. Kasihan kan duanya kalau udah diambil. Jangan nanti dijelaskan kasihan ininya. Oke, dipaham maksudnya ya? Next selanjutnya, setelah mengumpulkan data, kita itu menghitung jarak atau rentang. Jarak atau rentang itu disimbolkan dengan R. Caranya itu adalah data tertinggi dikurangi data terendah. Jadi kalau misalkan saya kasih contohnya, bisa kembali ke sini. Kalau kita mau buat rentangnya ini data, berarti R sama dengan data tertingginya 6 dikurangi data terendah 1. Berarti R-nya sama dengan 5. Berarti rentangnya 5. Oke, paham ya? Paham. Ya, diperhatikan baik-baik ini. Kenapa? Karena ini nanti akan muncul di saat penulisan hasil akhirnya. Deskripsinya nanti akan muncul seperti ini. Meskipun nanti kita menyusun skripsi itu menggunakan aplikasi SPSS atau AMOS dan sebagainya, tapi tetap pasti akan diminta ini. Karena kenapa? Hasil manual seperti ini harus sama hasilnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kalau hasilnya berbeda, berarti ada kekeliruan. Entah manualnya yang keliru ataukah aplikasinya yang benar. Jadi harus kita hitung jumlah kelasnya. Menghitung jumlah kelas kita simbolkan dengan K kapital, itu kita menggunakan aturan Stargers. Aturan Stargers itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Oke, N ini dari badannya data. Kalau yang ini kita menulis angkanya, berarti K itu 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah banyaknya data. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3 log berapa nih? Berapa? 8. Berarti K sama dengan 1 ditambah 3,3. Berapa hasilnya log 8? Dari mana? Dari mana? 2 berpangkat berapa? 2 berpangkat berapa dapat 8. Itu berarti 2 pangkat berapa? Pangkat 2 pangkat? Iya, berarti log 8 sama dengan 4. Berarti log 8 sama dengan 4. Bedakan 2 pangkat 4 dengan 2 kali 4. Beda. Kalau 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 pangkat 3. Berapa? 2 pangkat 3 berapa hasilnya? Tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. 12. Nah, bedakan antara 2 pangkat 3 dengan 2 kali 3. Kalau 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya berapa? 8. Berarti di sini 2 pangkat 8. 3. Di sini. 2 pangkat 3 kan ini 8. Oke? Jadi selanjutnya ini K sama dengan 1 tambah 3,3. 2 log 2 itu sama dengan 1. Nah, dengan saya pangkat 3. 1 pangkat 3 berapa? 1. 1 pangkat 3 sebenarnya
Oke. Berarti nilai jumlah kelasnya itu 4,3 karena koma hasilnya koma itu kita bulatkan. Ada pembulatan ke atas dan ada pembulatan ke bawah. Dan ini kita bulatkan di bawah karena di bawahnya 5. Berarti nilai K-nya sama dengan 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kirani, saya mau bertanya, bagaimana cara membuat distribusi frekuensi dari data mentah? Untuk membuat tabel distribusi frekuensi dari data Musa, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa datanya itu kita urutkan, sama ini ada teknik pembuatan distribusi frekuensi. Jika datanya acak-acakan seperti ini, itu kita urutkan dulu. Yang pertama tetap ini, ada 7 langkah. Ada 7 langkah. Langkah pertama itu kita mengurutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar, seperti yang kita pelajari tadi. Oke? Paham? Oke, ada pertanyaan? Sudah? Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Untuk berikutnya mengenai tabel distribusi frekuensi ini ada beberapa. Sebentar kita akan melakukan percobaan. Kita belajar dalam bentuk kelompok. Sebentar Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Kemudian nanti Ibu akan berikan data mentah. Kemudian kita akan membuatkan bagaimana tabel distribusi frekuensi. Oke? Sekarang silakan membagi kelompok. Kalau bisa 5 sampai 6 kelompok. Silakan. Oke, karena kelompoknya sudah terbentuk, silakan diperhatikan modulnya halaman 31 yang ada penyajian data. Ini ada data 70 orang mahasiswa dengan nilai ujian akhir kuliah statistiknya. Kita akan membuatkan tabel distribusi frekuensi. Jadi ini silahkan didiskusikan dengan teman-temannya, dengan teman kelompoknya masing-masing, bagaimana model tabel distribusi frekuensinya. Jadi caranya ikuti langkah-langkah yang seperti kita pelajari tadi. Oke, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silahkan dibuatkan, didiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Buatkan tabel distribusi frekuensinya dengan mengikuti ke-7 langkah di atas. Silahkan. Tadi ada diperhatikan datanya itu ada di modul halaman 31. Silahkan. Ini ada datanya. Ada 70 mahasiswa, berarti ada 70 data. Urutkan dulu data yang terkecil. Data terkecilnya berapa? 60. Data terbesarnya? 9. Oke, sudah. Oke. Ada yang bisa kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 1 mungkin bisa? Silakan. Hapus ya. Oke, sambil diperhatikan di atas, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Kelompok lain silakan diperhatikan. Jika ada yang ingin menanggapi, silakan diperhatikan baik-baik apakah hasil diskusi dari kelompok 1 sama ataukah tidak sama dengan hasil diskusi dari kelompok kalian semuanya. Silakan diperhatikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nah, oke, grafik itu ada beberapa macam. Kita definisikan dulu apa itu grafik. Grafik adalah lukisan pasang surutnya suatu keadaan dengan garis atau gambar tentang turunnya hasil statistik. Apabila data yang disusun grafik berbentuk distribusi frekuensi dapat digambarkan dengan cara membuat grafik. Jadi tadi yang hasilnya ini data
frekuensi ini bisa kita tuangkan ke dalam grafik. Oke? Jadi membuat sebuah grafik itu tidak asal langsung saja. Kita bisa berangkat dari data-data yang ini tadi. Ini ada hasilnya interval nilai 60 sampai 64 frekuensinya 2. Itu kita bisa tuangkan nanti ke dalam sebuah grafik. Oke? Next selanjutnya. Ini yang pertama, grafik pertama itu adalah histogram. Histogram ialah grafik yang menggambarkan suatu distribusi antara beberapa grafik, karena grafik itu ada bermacam-macam juga. Yang pertama itu histogram. Bentuk histogram seperti ini, ada batangnya, kemudian ada garis titik. Ini ketahuan enggak? Ini ada garisnya. Ini menandakan bahwa ini nilai ujian statistik ini dari Universitas UGM Makassar tahun 2019 yang memperoleh nilai 74,5 itu ada di tahap 20. Oke. Next selanjutnya ada grafik poligon frekuensi. Grafik poligon frekuensi ialah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Kita langsung ke contohnya ini. Oke, jadi kalau nanti suatu saat nanti lihat model seperti ini, berarti ini namanya grafik apa? Grafik apa? Poligon frekuensi. Grafik apa? Poligon frekuensi. Jadi dibedakan. Tadi yang pertama histogram, sekarang modelnya ini adalah merupakan grafik apa? Poligon frekuensi. Oke. Next selanjutnya, grafik berikutnya itu grafik ini, ogif ialah distribusi frekuensi kumulatif yang menggambarkan adanya langsung dengan poligon frekuensi. Next selanjutnya diagram. Diperhatikan, jadi kita harus membedakan antara grafik dengan diagram, jangan disamakan. Oke, untuk diagram diperhatikan, diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang disajikan. Ini dia modelnya. Pernah lihat begini? Namanya adalah Diagram batang. diagram apa? Diagram batang. Dibedakan ya, tadi ada diagram batang, sekarang adalah diagram garis. Oke. Next selanjutnya ada diagram lambang. Yang melambangkan ini ada orang ini lambang ini keadaan pertambahan angka itu dilambang-lambangkan. Jadi kalau misalkan nanti lihat diagram kemudian ada gambar-gambar begini, berarti dia merupakan diagram lingkaran dan pastel. Dibedakan. Diagram lingkaran ini diagram lingkaran, ini diagram pastel. Pernah lihat begini? Di mana? Hah? Di mana? Mainan adik-adiknya di rumah pasti begini ya. Iya. Dan nanti kalau pulang di rumah, bilang ke adiknya, adek ini bukan bongkar pasang, ini namanya apa? Diagram. Oke. Next selanjutnya, diagram peta. Kalau selama ini yang kita tahu peta itu adalah apa kalau peta? Dora. Oke, next selanjutnya, diagram pencar. Kalau ada data seperti ini berpencar-pencar begini, berarti namanya diagram pencar. Next, ada diagram campuran. Oke, berakhir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipahami semua? Alhamdulillah. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali ke posisi masing-masing sebelum saya memberikan oleh-oleh untuk dibawa. Jadi nanti kalau belajar ini ya, kan? Dicoba jangan ada di rumah. Next, poligon frekuensi. Oke, dari pembelajaran kita hari ini, di akhir pembelajaran saya mau meminta beberapa di antara kalian itu untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa? Ya, silakan sebutkan namanya. Nama saya Tiara Kaswaran. Jadi dari materi yang tadi saya dapat simpulkan bahwa ada 3 grafis, ada 3 jenis tabel, yaitu tabel biasa, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk
grafik terdiri dari yang pertama histogram, yang kedua polygon frekuensi, yang ketiga OVIF. Oke, tepuk tangan untuk Ismail. Oke, bagus tadi pemaparan dari Ismail. Selanjutnya ada lagi yang bisa terakhir, mungkin satu orang lagi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan, sebutkan namanya. Nama saya Sudadi. Baik, yang dapat saya simpulkan macam-macam diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lambang, simbol, dan diagram lingkaran dan pastel, dan juga diagram peta, diagram pencar, dan juga diagram campuran. Oke, beri aplaus untuk Adi. Oke, itulah tadi pemaparan kesimpulan materi kita di hari ini dari beberapa teman kita. Saya berharap mahasiswa yang lainnya itu juga bisa memahami materi kita hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena di pertemuan berikutnya itu sangat berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke, jadi sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, saya ada oleh-oleh untuk kalian. Silakan diperhatikan. Ini tugas individu. Tugas individunya adalah merancang sebuah kasus, kemudian sajikan dalam bentuk tabel dan sajikan dalam bentuk grafik. Jadi nanti ada kasusnya, silahkan cari entah kasus apa itu di luar sana, mau ambil dari majalah, dari koran, dari mana saja, data dari mana saja silahkan. Kemudian buatkan tabelnya. Tadi sudah ada dijelaskan ada beberapa tabel, maukah dibuatkan dalam tabel biasa, tabel ataukah tabel distribusi frekuensi, silahkan dipilih. Kemudian yang buatkan diagram ini, buatkan grafiknya silahkan dipilih juga, terserah mau grafik apa. Tugas ini saya tagih minggu depan. Oke, batas waktunya 1 pekan dari hari ini. Oke, dipaham?